Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran tema 5. Masuk pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan sampai pada pembelajaran kelima. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu diberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir penjajah dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Anak-anak, ayo, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Agni di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Kirsten. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perjuangan dengan perlawanan fisik dan dengan diplomasi. Perjuangan perlawanan fisik ialah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Sedangkan perjuangan dengan diplomasi ialah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Berikut ini adalah perjuangan fisik yang terjadi di berbagai daerah sebagai berikut. Yang pertama ialah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Jenderal Malabi. Pihak sekutu menuduh kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono.
Dalam pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan fisik selanjutnya adalah pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda dengan sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemenangan pertempuran di Ambarawa ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Maka dari itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional atau Hari Juang Kartika. Pertempuran selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Adapun tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Pertempuran selanjutnya adalah Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Insiden ini terjadi karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Selanjutnya adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan umum ini terjadi pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain ialah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Anak-anak, selain dari perjuangan fisik, adapun perjuangan secara diplomasi yang juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan lainnya. Berikut ini adalah perjuangan diplomasi. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga adalah Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perundingan selanjutnya adalah Perundingan Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, bagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda.
Dan yang ketiga adalah Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perundingan selanjutnya ialah Perundingan Rome-Ryan. Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Mohrom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakannya konferensi meja bundar. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membuktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang, kita akan membuktikannya lagi. Kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Berikut ini adalah contoh lain perubahan wujud karena penguapan. Yang pertama ialah bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama maka akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka. Dalam waktu lama akan berkurang isinya. Dan yang ketiga adalah baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Anak-anak, untuk mengamati perubahan wujud benda berupa penguapan, kita dapat melakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama sapu tangan, yang kedua adalah air dalam mangkuk. Cara kerja: siapkan alat dan bahan berupa mangkuk dan sapu tangan. Yang kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Yang ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Dan yang keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sapu tangan basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2, dan sampai pada pembelajaran 5. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Terus belajar dan terus semangat di masa pandemi ini. Rajin-rajinlah belajar dan juga membaca buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.